Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ajat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke Pak Ajat, kali ini kita akan melakukan praobservasinya untuk kegiatan Pak Ajat. Baik. Ya, untuk kegiatan supervisi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan diri, gitu ya Pak Ajat, pengembangan diri Pak Ajat. Nah, kita langsung saja ya. Ya. Saya mau tanya nih, kira-kira nih nanti untuk supervisinya di kelas berapa? Oke. Untuk supervisi kan ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya. Iya, iya benar. Kelas 9 itu tidak memungkinkan. Pasti saya ambil yang bawahnya aja, kelas 8 mungkin Pak Haji ya. Oke. Itu kelas 8. Kelas 8 ya. Ya. Jadi nanti waktu kita akan supervisi dulu di kelas 8. Kira-kira waktunya kapan nih? Waktu dekat itu insya Allah tanggal 13 Agustus, Pak Haji, 13 Agustus 2024. Jamnya itu kelas 8 jam pertama ya, 7.30 sampai jam ketiga 9.30, berarti sebelum istirahat. Jadi kita sepakati Ya. melakukan supervisi di kelas 8 tanggal 31 Agustus. 13. Oh, 13 Agustus jam pertama gitu ya. Siap. 7.30. Oke. Nih, dari kegiatan praobservasi ini ya, nanti tujuan Pak Ajat itu apa? Nah, berkaitan dengan materi, saya melanjutkan materi sebelumnya mungkin ya. Iya, iya, iya. Kebetulan materi yang akan saya ambil atau yang saya ajarkan di tanggal 13 Agustus itu adalah mengenai menganalisis perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Gitu. Oke, jadi Itu materinya ya, tujuan utamanya. Oke. Nanti bagaimana yang saya akan amati gitu Pak ya? Oh. Nanti Pak Haji amati saja. Kaitannya ini saya curhat dulu ya. Oke, siap. Jadi siswa kelas setingkat SMP itu ya lagi ini ya nakal-nakalnya ya, masa-masanya. Kadang yang saya lihat itu ketika pembelajaran IPA, jadi yang aktif itu kalau 1 sampai 5 orang ya udah 5 orang gitu aja terus. Jadi yang sekian persennya itu malah ada yang bergurau, ada yang bicara dengan temannya, gitu, asik dengan dunianya sendiri. Oke. Jadi saya minta Pak Haji tolong untuk fokus ke nanti keaktifan siswa ya. Oke, iya. Fokusnya lagi keaktifan siswa itu dalam hal bertanya dan mengemukakan pendapat. Oke, jadi nanti saya mengamati keaktifan siswa. Ya. Terus bertanya dan dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Oke, siap. Jadi mau bertanya apapun, kalau itu berkaitan dengan pembelajaran, Pak Haji kasih terus satu. Oke, siap. Ini kira-kira nih strategi apa yang akan Pak Haji lakukan? Saya akan bikin siswa itu berkelompok ya. Nanti dalam satu kelompok itu siswa berdiskusi terkait materi, kemudian nanti kan ketahuan tuh sama Pak Haji ini aktif nggak dalam kelompoknya, dia aktif mengemukakan pendapat atau bertanya nggak. Oke, iya, siap. Tapi tidak melulu dalam berkelompok ya. Nanti ketika saya ngajar juga kalau misalkan ada yang bertanya ataupun yang mengemukakan pendapat Pak Haji. Oke, siap. Catat. Ya, jadi nanti siswanya diberikan kelompok gitu ya, dikelompokkan. Ya. Jadi saya fokus ke yang bertanya gitu ya. Oke. Lebih fokusnya lagi nanti saya akan ambil strategi inquiry saja. Inquiry. Ya. Oke. Bisa dari media, kan nanti saya akan minta anak-anak untuk bawa HP ya. Jadi tidak dibatasi sekarang itu kan. Iya. Informasi bisa dari HP, bisa dari buku, dari guru gitu, atau pengalamannya sendiri gitu. Nah, silahkan buka YouTube atau apa gitu. Jadi tidak akan saya batasi untuk media. Jadi pembelajarannya berbasis teknologi gitu. Ya, ya. Mantap. Teknologi. Nanti harapan Pak Ajat di supervisi ini apa nih? Harapan Pak Ajat? Ya, tentunya saya bisa merefleksikan diri ya. Mungkin kalau untuk menilai diri sendiri itu saya rasa sulit gitu ya. Kebetulan Pak Haji bersedia untuk
mensupervisi saya. Mungkin nanti Pak Haji juga bakal ada saran atau apa temuan-temuan yang Pak Haji ini mungkin kurang pas atau gimana gitu. Jadi kan saya tahu saya bisa lebih berkembang, kemudian bisa memaksimalkan potensi dan memaksimalkan apa yang seharusnya saya berikan ke siswa. Oke, sangat luar biasa Pak Ajat. Baik Pak Ajat, itu dulu ya untuk kegiatan ini ya. Ini kita kegiatan ini adalah pra observasi ya. Betul, betul. Semoga nanti di tanggal 13, ya, betul, 13 Agustus ya, jam pertama di kelas 8 supervisinya berjalan dengan lancar. Amin. Sukses terus Pak Ajat ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sofi, Ada berapa orang? dua. Ada 2 orang. Nah, yang keempatnya Mas Indra. 4 pasti. Oke. Kita doakan yang 2 orang itu kemana? Tanpa ada kabar ya. Mudah-mudahan ceng-ceng. Nanti lain kali kalau misalkan berhalangan hadir harus kasih kabar ya. Ya, kasih tahu temannya ya. Oke, sekarang siapkan dulu ketua muridnya Mas Kibra. Ya, coba. Siapa? Sultan. 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 Guru belajar dari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanggal berapa sekarang dah? Apa lagi? Juga. Sebentar lagi kita akan melaksanakan acara 17 Agustus. Memperingati apa dan? Dan hadir Ahmad Tajuddin, ada Mai, ada Citra, Asika, Citra, Hilman, ada Peggy, Reis, Ica, Indra, Zia, Fikri, Nabila, Naila, Najwa, Saiful Julia, Mila, Salma, Salma banyak alfa ya. Sofi, Sultan, Siva, Yosef. Baik. Pekan lalu ya, Bapak sudah memberi tugas kepada kalian untuk menggambar apa? Ada yang masih ingat? Ya. Menggambar sel hewan dan sel tumbuhan ya. Ada yang diwarnai, ada juga yang pakai sketsa, itu bahkan nilai bagus-bagus ya. Nah, cuma belum belum sempurna kalau belum kita tahu fungsi dari apa yang kalian tulis atau apa yang kalian lukis atau gambar ya. Nah, maka dari itu Bapak ingin kalian lebih mendalami fungsi sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan dan perbedaan dari keduanya ya.
Oke. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Sel. Sel itu adalah apa? Bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berupa apa? Berupa hewan dan tumbuhan. Siapa yang mau jawab? Sel ini ada bagian lagi nggak? Ada. Coba siapa yang mau jawab? Mungkin kalian berani sudah ada, cuman untuk ngacungnya itu ya masih ragu-ragu. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel itu betul tadi apa yang kalian katakan punya bagian-bagian lain. Namanya apa? Ya? Namanya adalah organel. Ada organel sel. Nah, yang ada di papan tulis ini, coba lihat. Ini sengaja mungkin yang misalnya karena memang belum ada bahasa Indonesianya, jadi masih dipakai bahasa Inggris. Sel organel. Ini berarti organel sel and structure dan strukturnya. Ya. Nanti kalian silahkan cari di buku. Ini tuh bagian apa, fungsinya untuk apa, dan terdapat di mana, gitu ya. Nanti kalian cari. Kemudian apakah ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Ada ya. Kemarin ketika kalian baca atau ketika kalian melukis itu ada yang membedakannya. Nah, sekarang silahkan kalian buka HP ya, buka HP-nya. Lihat PDF yang Bapak kirim tadi malam di buku siswa ya, karena bukunya belum ada. Silakan di buku siswa lengkapi gambar yang telah kalian buat. Kalian boleh menggunakan cara kelompok ya. Ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Ada berapa kelompok? 5 ya. Ada 5. Tapi mungkin nanti hanya ada beberapa orang ya, karena lain ada yang pas gibra ya, seadanya aja. Coba kelompok 1, cung. Kelompok 1 coba. Oh. Berarti yang dari sini ya. Berapa orang yang ada? Ya. Silakan di sini. Kelompok 1, kelompok 2 di sini. 3, 4, 5 di sana. Ya, menyesuaikan ya, menyesuaikan. Terus
Ini kelompok tiga. tiga. Oke, nampaknya harus ada ini ya, gabungan ya. Itu jangan terlalu banyak. Silakan sikat ke sini. Sikat. Abdan. Ini. Revi Julian Sari. Revi Julian. Abdan ada. Revi. Sifat ambil ke sini. Oke, sudah berkelompok ya? Pas 5 orang. Silakan kalian lengkapi gambar yang sudah kalian buat. Lalu, jadi kalian lengkapi tabelnya ya, lengkapi tabel yang ada di buku. Kalian salin. Nah, di halaman 13 di buku yang elektronik itu ada tabel ya, struktur, kemudian sel hewan, sel tumbuhan, dan kajian literatur. Maksudnya kajian literatur itu kalian ngambil informasinya itu dari mana? Dari buku kah? Atau dari website kah? Atau dari mana? Kalian cukup memberi tanda centang ya, tanda checklist. Misalkan struktur dinding sel pada sel hewan ada atau tidak. Kalau misalkan ada, dicentang. Kalau misalkan tidak ada, berarti kosongkan saja atau strip. Kalau ada di keduanya berarti centang semua. Bapak tekankan ya, jadi yang Bapak nilai itu adalah kerjasama kalian. Jadi kalau misalkan ada yang malah ngomong gitu, yang tidak ikut andil, jadi Bapak memberi nilainya juga minimal. Jadi silakan semaksimal mungkin dalam pengerjaannya, karena itu merupakan aspek gotong royong kalian. Peggy, boleh ke sini boleh. Sudah di tadi. Oh, ini. Ya. Yuk, kerja bareng ya kali ini. Enak apa itu? Itu tadi ya. Itu kan karuk.
buat tabel. Bapak, ya saya mungkin saya hewan. Iya. Sesuai yang ada di situ. Perwakilan kelompok ya, kelompok untuk presentasi. Ayo. Silakan bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi tugas siapa yang akan memperkenalkan semua. Sengaja Bapak kasih space di situ biar kalian lebih leluasa ya. Kalau ya Bapak minta satu kelompok aja ya yang maju ke depan. Untuk kelompok 4 silakan. Canda. HP boleh. Ayo. Repi. Ada 2 repi dalam satu kelompok silakan. Yang lain silakan kalian menanggapi hal-hal yang menurut kalian harus ditanyakan gitu ya, atau misalkan Pak Nabi dia nggak perlu kayak gitu, silakan ya. Ya saya silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 4. beranggotakan siapa saja? Lukman. Hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Desya. Saya jadi kelompok. Oke, Bapak pandu ya. Jadi apa yang kalian temukan
perbedaan dan persamaan dari sel hewan dengan sel tumbuhan menurut kelompok kalian. Sambil di sini kan nggak apa-apa, sambil dilihatkan gambarnya supaya bisa dilihat oleh teman-temannya. Agak dekat nggak apa-apa, agak dekat. Nih gambar dia nih. Tanaman dua, kalau mau bisa baca. Ya gambarnya agak dekat, nggak kelihatan. Ya. Dikosongkan aja. Coba dilihatkan ke sini. Nah. Oke. Perbedaannya dulu. Sel hewan tidak mempunyai sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai. Ya, kemudian apakah hanya dinding sel? Apakah hanya dinding sel? Enggak, ada popula. Ya. Sel hewan tidak memiliki popula, sedangkan sel tumbuhan mempunyai. Ya. Kemudian ada lagi? Oke. Apa lagi ada? Sudah. Berarti ada berapa? 3 perbedaan ya yang dipunyai oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan. Oke. Persamaannya. Persamaannya ada sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai sel membran, nukleus, Nukleus. Nukleus ya. Sitoplasma. Oke. Terima kasih. Terus ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau tanggapan atau sama? Biasanya supaya cepat itu bilangnya sama langsung. Sama enggak? Sama. Oke. Kalau begitu ada pertanyaan dari Bapak, ya. Kenapa hewan dengan tumbuhan itu beda dalam hal berpindah tempat? Kalau hewan bisa berpindah tempat, kalau tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Kenapa? Dari hasil kajian literatur saya apa? Hilman, boleh coba dijawab. Karena hewan mempunyai kaki. Bagus, itu udah berani menjawab, itu bagus. Terus apa lagi? Mungkin ada jawaban lain? Red. Coba cari tahu di literatur, boleh. Kaitannya dengan dinding sel. Ya, kelompok yang lain juga boleh cari tahu di HP, boleh. Di buku juga ada. Atau ditangguhkan dulu ya, ditangguhkan dulu nanti kalian cari. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari 2 kelompok yang lain, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, perhatikan bila kembali ke sana. Tidak membelakang layar, ya. Oke. Di
sini Bapak punya apa ini? Kalau dibilang aplikasi bukan, nah semacam ini untuk meyakinkan kalian ya, meyakinkan kalian tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Hewan itu bahasa Inggrisnya apa? Animal ya. Kalau tumbuhan itu Plant. plant. Click on organelle to learn more. Your animal cell is not complete. Nah, berarti kita diminta untuk membuat atau melengkapi sel hewan. Ya. Pertama, di sel hewan itu ada apa saja? Bapak tanya, sel hewan ada apa saja? Sitoplasma, mitokondria, sel membran, ya, membran sel, terus sitoplasma. Nanti kalian cari informasi lebih lanjut kalau misalkan di situ tidak ada informasinya ya yang kalian gambar. Misalkan di sini ada di buku yang kalian dulu itu ternyata tidak ada. Silakan cari lagi. Paling luar itu apa? Coba kita seret nukleus ya. Nukleus kita seret ke papan ini. Bisa nggak? Nah, siapa yang bisa bahasa Inggris? Ya inilah. Before we divide the rest of the cell, we need to find the cell's exterior and internal medium. Jadi kudu aya lah. Kudu aya rumahnya lalu sekurang namanya. Harus ada rumahnya dulu. Rumahnya itu berarti apa? Nah, kalau dinding sel, coba dinding sel itu adalah cell wall. Nah, cell wall itu adanya di mana? Adanya pada tumbuhan. Sedangkan ini yang diminta adalah pada animal atau hewan. Sel membran, coba kita seret yang ini ya. Nah, sel membran, kelihatan nggak? Nah, ini adalah sel membrannya atau membran sel. Ada membran sel di situ? Ya. Kalau ini ada di mana? Sel tumbuhan atau sel hewan? Sel wall. Sel wall itu adalah artinya apa? Dinding sel. Nukleus. Nukleus itu berarti inti sel ya. Ada di sel hewan, ada juga di sel tumbuhan. Kita coba. Kalau kita seret ke sini dia akan bertempat di mana? Nah, ternyata ada sekitar di tengah ya. Vakuola itu ada di mana? Tumbuhan. Ya. Nah, ketika digeser ke sini dia tidak mau, berarti itu hanya ada pada tumbuhan. Lisosom, nah, mungkin di buku kalian itu tidak ada lisosom. Silakan kalian tulis lisosom. Lisosom. Di tabel itu kalian tulis lisosom pada nomor berapa itu terakhir? Nomor 8. Berarti nomor 9 adalah lisosom. Lisosom. Ya. Adanya di sosom. Lisosom are filled with enzyme that digest substance of food particle dari organelle or microorganism. Nah, nanti kalian cari lisosom itu apakah ada di sel hewan saja atau juga di sel tumbuhan, ya.
Kira-kira ini ada di sel hewan tidak? Menurut kalian? Tidak ada. Coba ya, kita cek di sini. Oh, ternyata ada. Ada di sel hewan, tapi ada di sel tumbuhan atau tidak? Nanti kalian tahu. Vesiko. Tidak ada. Vesiko ini adanya di sel hewan. Kloroplas. Hanya ada di sel tumbuhan, tapi kita coba ya, nggak salah nih kita coba misalkan di sini. This organelle or structure doesn't belong to this type of cell. Jadi tidak bisa ya. Sitoskeleton ada di sitoskeleton ada nggak di situ? Ada tertulis? Tidak. The cytoskeleton of structure within the cell and that cell divide during mitosis. Ini mitosis, meiosis kita akan belajar di kelas 9. Mitokondria. Adanya di mana? Bisa ya di sini. Nah, penempatannya itu di situ. Ada ribosom. Ribosom are in the cytoplasma. Coba gitu ya. Cek. Nah, bisa ya. Ribosom ini dia membawa RNA. Golgi aparatus atau aparatus Golgi. Ya. Endoplasma retikulum atau retikulum endoplasma. Ada Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi sudah akan terjawab atau belum? Belum. Nah, sebetulnya di buku juga ada, tapi coba lihatnya dari buku. Coba buka halaman 13. Bagian B, dinding sel. Coba siapa yang membaca? Ya, boleh. Halaman 13. Yap. Bagian B, dinding sel. Dinding sel adalah bagian keluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku. Kemudian sudah. Sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Nah, bagaimana dengan dinding sel? Kira-kira kalau kita andaikan dengan yang ada di sekolah kita, kira-kira apa ya? Jadi jawabannya sudah jelas ya. Kenapa hewan manusia itu bisa bergerak? Karena tidak punya dinding sel. Kalau punya dinding sel, ya kita akan seperti kayu, seperti susah untuk digerak-gerakkan. Kenapa kayu bisa sekokoh itu? Karena dia punya dinding sel. Ada pertanyaan? Seperti biasa kalau kalian tidak ada pertanyaan, berarti apa ya? Tulis. Tulis kalian.
Sudah siap? Tuliskan organel sel ya, yang ada pada sel tumbuhan tetapi tidak ada pada sel hewan. Ya, tidak ada pada sel hewan. Ya. Nomor 2, persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tuliskan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Persamaan sel hewan Dan sel tumbuhan. Nah, yang nomor 3. Apa fungsi nukleus pada sel? Oke, sudah 3 saja, silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan itu dikerjakan di rumah, boleh berkelompok, boleh juga mandiri. Boleh, mandiri juga bisa ya, karena kerja kelompoknya kan udah tadi, tinggal kita ambil kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya apa dari yang kalian kerjakan tadi? Kesimpulannya ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, kemudian tidak mempunyai vakuola dan tidak mempunyai kloroplas. Oke. Nah, dinding sel itu fungsinya untuk apa pada tumbuhan? Untuk menguatkan Ya, dia supaya kuat ya. Jadi dia itu lebih rigid, tidak. Kalau misalnya kita kan dipegang gini, lembek ya. Kalau tumbuhan, coba kalian pegang batang tumbuhan, tidak mungkin bisa lembek seperti ini, karena dia tidak sel. Vakuola untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kemudian kloroplas. Kloroplas sebagaimana yang kita tahu adalah bahan utama untuk membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Itu istilah lainnya apa? Ada yang masih ingat? Dila? Foto? Iya, fotosintesis ya. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang spesialisasi sel.
sel uniselular, ada sel multiselular. Silakan kalian baca bukunya sudah Bapak kirimkan, buku elektronik. Walaupun tidak ada buku paketnya, kita upayakan untuk tetap bisa belajar, yaitu dengan Bapak kasih bahan bacaan berupa buku elektronik ke kalian. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ajat. Baik Pak Ajat, berarti kita sekarang pertemuan ketiga ya. Betul. Jadi yang pertama itu Pra. kita melaksanakan pra observasi, dan yang kedua melaksanakan observasi di kelas 8. Nah, yang terakhir ini kita melaksanakan pasca observasi. Jadi pasca observasi ini itu merefleksikan hasil dari observasi kemarin. Ya, Nah, betul, Pak. Nah, menurut Pak Ajat nih gimana terkait pembelajaran yang lalu itu? Refleksi berarti ya. Ya, Menurut saya pribadi, ya manusia itu jauh dari kata sempurna pasti ya Pak Haji. ya betul. Bukan hanya Pak Haji mungkin yang menilai, saya pun sendiri menilainya masih jauh dari kata sempurna. Iya. Terutama dalam hal tujuannya itu sendiri kan untuk melihat keaktifan siswa. Ya, betul sekali, betul. Namun karena ya dari kekurangan saya sendiri mungkin, jadi siswa yang begitu banyak tidak semuanya tercover gitu Pak Haji ya. Ya betul, kebetulan sekali nih. Jadi betul ya, jadi sama tujuannya ya gitu, kita ngobrol-ngobrol ya terkait membahas pembelajaran yang kemarin itu di observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Tadi tujuannya sudah disampaikan oleh Pak Ajat, yaitu ya untuk merefleksikan pembelajaran yang kemarin. Nah, di kelas 8 ya. Sebelum saya menyampaikan hasil dari catatan yang kemarin, hasil observasi itu ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, maaf nih, boleh ya saya bertanya ya? Boleh. Bagaimana nih perasaan Pak Ajat ya setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu? Pada dasarnya sih biasa aja, karena memang mengajar itu kan sudah jadi hal yang wajib dan suatu rutinitas mungkin ya Pak. Mungkin sesuatu hal yang berbeda ketika ada guru lain kok masuk di pelajaran saya gitu, apalagi sambil dilihat gitu kan, otomatis mungkin ada perbedaan dalam segi kesiapan siswa juga, yang tadinya mungkin suka rame gitu ya, jadi lebih anteng gitu. Ya, jadi anak itu diam gitu apa? Iya, cenderung lebih apa ya, lebih manis gitu. Lebih pendiam, lebih manis, tidak seperti biasanya. Boleh nih nanya lagi ya, boleh ya? Sekali lagi mau nanya nih terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Ajat, gimana nih prosesnya? Proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Namun untuk tujuannya saya belum puas sebetulnya. Saya pengennya itu anak-anak ya persentase keaktifannya nggak segitu gitu. Oh gitu. Saya pengen yang lebih. Supaya apa? Supaya pemahamannya, kemudian paling tidak keaktifannya itu di atas 50%. Kemarin menurut saya pribadi ya, mungkin kalau Pak Haji beda persentasenya. Nggak apa-apa, itu antara masih 40-an ke bawah gitu ya. Untuk sesi keaktifan. Nah, berarti ada beberapa hambatan hambatan yang tadi disebutkan oleh Pak Ajat nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait tadi ya pembelajaran yang terkait berarti hambatan itu ada siswa ya. Nah, kira-kira nih ada hambatan lain selain itu
kira-kira hambatan apa gitu? Hambatan. Kesiapan atau dari segi materinya atau dari segi model-model pembelajarannya gimana ya? Apa ada hambatan? Mungkin menurut saya ya, harusnya siswa itu dikasih tahu bahwa hari ini atau besok itu belajar tentang bab ini. Nah, itu saya lupa untuk memberitahu kepada siswa bahwa besok itu ada pembelajaran tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi ada kemungkinan anak itu tidak belajar dulu di rumah gitu. Itu beda kalau misalkan dulu saya pernah coba, ketika dikasih tahu dulu besok belajar ini, mereka anak-anak itu antusias dan nyambung gitu. Tapi kalau kemarin tuh saya lupa nggak ngasih tahu. Itu dari siswa ya hambatannya. Iya. Ya. Jadi yang Jadi dari saya itu dari kesalahan. saya, iya. Kesalahan saya itu nggak ngasih tahu kepada anak-anak bahwa besok materi yang akan diajarkan adalah materi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Dari yang lainnya kira-kira ada nggak? Dari yang lainnya mungkin, oh iya, dari sarana itu kemarin kayaknya dipinjem ya sama guru lain dulu. Jadi kabel Ngantri gitu ya? Ngantri. Jadi sarananya, ya. otomatis kan agak panik tuh. Jadi lumayan berpengaruh juga terhadap pembelajaran. Jadi kalau nanti misalkan Pak Aji sudah ini mah, mending di satu ruangan itu udah ada ya? Permanen gitu Iya, di situ. permanen. Jadi Oke. kita nggak usah cari-cari terminal lagi, cari-cari apa lagi gitu. Oke, nih kita masih dari hambatan ya. Kira-kira nih dari hambatan itu apakah ada solusi gitu ya supaya hambatan itu bisa bisa Terpecahkan. gitu dari hambatan itu kira-kira nih. Atau paling nggak Yang pertama tadi kan diminimalisir hambatan ya. dari diri sendiri ya. Iya. Terus dari yang kedua dari sarana ya. Nah kira-kira ada solusi gitu ya. Kira-kira menurut Pak Ajat gimana? Kalau hambatan dari saya pribadi kan itu sudah tadi ya, sudah saya jadi kemukakan. Jadi ya siswa Diberitahu dulu ya. diberitahu dulu untuk mempersiapkan diri bahwa besok akan ada materi ini, apa saja yang harus dibawa gitu. Jadi siswa prepare. Kemudian solusinya mungkin ya saya juga harus persiapan lebih matang lagi terkait materi. Jujur akan datang gitu ya. Iya. Kalau ya kan kadang ada materi pendalaman juga gitu ya. Jadi ketika anak-anak yang memang sudah aktif itu dikasih pendalaman, kalau misalkan dia sudah menguasai materi ya pendalaman itu kemudian diulik lagi. Beda dengan yang masih belum paham. Yang belum paham biarkan mereka lebih belajar aja dulu yang dasar-dasar seperti itu. Berarti ada berdiferensiasinya berarti ya. Itu sudah bagus ya. Memang saya lihat dari pembelajaran kemarin itu ya, kalau sintak-sintaknya sudah lengkap gitu ya. Cuman memang sesuai dengan hambatan tadi ya, dari di akhir itu masih belum disampaikan bahwa pembelajaran yang lalu, pembelajaran yang akan datang belum disampaikan. Nah, itu ya. Jadi nanti kedepannya Pak Ajat akan itu ya memperbaiki itu. Nah terkait sarana mungkin itu bisa diantisipasi lah nanti ya bersama rekan-rekan gitu ya. Kira-kira nih rencana gitu ya, rencana Pak Ajat untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang tadi kira-kira rencananya mau kapan itu memperbaikinya? Ya secepatnya pastinya Pak ya. Oke. Saya dari semenjak observasi, saya juga self assessment juga. Nah, saya kekurangannya udah langsung. Oke, siap, mantap berarti ya.
kira-kira nih kita masuk ke skala nih. Kalau Pak Ajat nih dari angka 5 sampai 10 nih, Pak Ajat berada di posisi mana nih? 5 sampai 10. Ya, kalau saya masih Menilai Pak nilai diri gitu ya. sendiri. Kalau terlalu tinggi juga nggak enak. Ya saya realistis saja, mungkin di antara 5 sampai 10 saya di angka 8 lah. 8. Udah bagus itu 8 itu ya. Udah tidak ada kendala kalau 8 Ibu. Sedikit aja. Itu rencana tindak lanjut ya. Itu rencana tindak lanjut sudah tadi. Secepatnya ya berarti Pak Ajat ya. Yang akan memperbaiki apa? Kira-kira nih kapan nih nanti laporannya nih ke saya nih terkait tindak lanjut tadi Pak Ajat? Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin pekan depan ya. Oke. Saya kasihkan ke Pak Haji. Oke, baik Pak Ajat. Dari hasil ya catatan saya memang sudah bagus ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Cuma hambatan-hambatannya sudah disampaikan oleh Pak Ajat. Mudah-mudahan saya juga masih belajar ya, jadi mudah-mudahan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, memberikan yang terbaik untuk siswa kita ya. Seperti itu Pak Ajat ya. Pasca observasi ini mudah-mudahan lancar gitu ya selanjutnya, dan saya tunggu hasil dari tindak lanjut yang tadi sudah kita bicarakan ya. Terima kasih Pak Ajat. Terima kasih banyak Pak Haji.